Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mbah Kito Condro Wijoyo. Iku orang paling sugih sak dunia ya guys ya. Ketemu lagi bersama Mbah Kito Condro Wijoyo, orang kaya sedunia. Oke guys, kali ini Mbah akan membahas masalah dasar kenapa keris itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Oke guys, mari kita ulas bersama Mbah Kito Condro Wijoyo. Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Keris itu adalah warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pusaka keris itu warisan leluhur dan sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2005. Keris itu apakah keris itu? Keris itu adalah pusaka yang berasal dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, terutama dari Pulau Jawa. Sejak abad ke-8 dulu pusaka keris ini sudah ada. Apakah artinya budaya tak benda? Oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya tak benda, yang berarti keris itu sudah turun-temurun diwariskan ke anak cucu sudah lebih dari 50 tahun, dan jumlahnya tidak terbatas. Makanya sebagai warisan tak benda, karena sesungguhnya warisan itu adalah keris itu sendiri. Keris itu sendiri jumlahnya tidak terbatas. Nah itu kenapa kok, dan di dalam keris bukan hanya keris saja, tapi ada filosofi itu kenapa dinamakan warisan budaya tak benda. Nah jika benda itu misalnya seperti Candi Borobudur hanya satu, itu warisan benda. Tapi kalau sebuah pusaka keris itu kan tidak terbatas dan diwariskan ke generasi ke generasi, yaitu regenerasi. Jadi menjadi warisan budaya tak benda. Keris itu sendiri mempunyai banyak bagian, yaitu bagian luar, yaitu yang biasa disebut sandangan, itu warangka, terus ada seloroknya, ada mendaknya, ada dedernya. Deder yang bagian untuk pegang namanya deder, itu namanya mendak. Lah yang untuk di sini namanya warangka. Lah hiasan warangka namanya pendok atau selorok ya. Ini pendok, ini selorok atau pendak. Nah, di dalam warangka ini itu sendiri ada bilah, bilah itu adalah bilahnya. Nah, kalau itu yang disebut keris ya, pusaka keris. Itu bilahnya itu dibagi menjadi 3, bagian pucukan, tengahan, dan bawahan atau sor-soran. Nah, di bilah itu tadi ada namanya dapur dan ada ya, dapur itu yang membedakan keris satu dengan keris yang lain. Kemudian ada keris itu ada keris lurus, keris luk atau berkelok-kelok ya, itu luk namanya. Nah, keris lurus ya, keris lurus ya. Karena luk itu luk 1 sampai 4
atau bisa lebih. Keris itu ganjil ya, 13, 137, 1357 itu lu ya, 9, 11, 13 itu 15 itu lu ya. Itu dan tiap lu mempunyai filosofi sendiri-sendiri, tiap pamor mempunyai filosofi sendiri-sendiri, tiap dapur mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Dan di dapur di bagian sosoran ada pitaan, ada picaan, ada konjo, ada peksi, ada konjo, ada peksi, ada lambe gajah, ada kembang kacang, ada greneng, ada bagian, ada itu tapen, ada selorok, itu ada pamor, ada itu semuanya mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Itu tadi kita harus bangga sebagai generasi, sebagai anak cucu. Kita harus melestarikan nguri-nguri budaya supaya yang sudah diakui UNESCO ini bisa terus lestari. UNESCO itu sendiri tidak permanen, itu tiap 5 tahun itu dikaji. Kalau jika masih bisa bertahan, makanya kita harus nguri-nguri supaya pengakuan UNESCO ini bisa terus berlanjut selamanya. Karena kalau misalnya pengakuan UNESCO ini dicabut, itu istilahnya tetap keris itu tetap ada, cuma di kancah internasional kan kurang. Kalau misalnya masih diakui UNESCO, kita bisa mengenalkan, mengedukasi itu di nasional maupun internasional. Itu kalau sudah diakui kan berarti internasional sudah mengakui, dan kita edukasinya juga lebih mudah karena kita bisa menjelaskan ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai budaya tak benda dari Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Karena kita harus bangga, kita sebagai bangsa Nusantara, sebagai bangsa yang besar itu dari dulu, mbah-mbah kita itu sudah mengenal teknologi logam mulai abad ke-8 ya. Nah, sekarang ini tugas kita sebagai generasi penerus untuk melestarikan budaya ini, warisan budaya ini harus kita lestarikan. Apalagi sekarang kaum milenial ini harus diperkenalkan dan diedukasi untuk masalah pusaka keris ini, dan harus dilestarikan, dan kalau bisa dibuat semenarik mungkin untuk menarik penerus milenial ini supaya bisa diregenerasi, dan para empu-empu juga bisa meregenerasi supaya ada penerusnya. Nah, keris itu sendiri juga bisa, kalau misalnya suatu saat bisa memasyarakat dengan misalnya lebih banyak permintaan yang tak terbendung, itu nanti bisa menjadi nilai ekonomi, karena pusaka keris itu sendiri kalau banyak permintaan bisa menggerakkan roda ekonomi, mulai dari warangka, dari pengrajin kayu, dari warangka, pengrajin mendak, pengrajin deder, perak, batu, dan besi. Nah, itu banyak roda ekonomi yang akan tergerak oleh sebuah pusaka ini nanti. Ini kalau misalnya sudah memasyarakatnya. Dan banyak teknologi nanti yang akan mempermudah dan mempercepat pembuatan proses pusaka untuk mengukir-ngukirnya. Tapi kalau proses tempat, seyogjanya tetap melalui proses pakem-pakem yang sudah ditetapkan oleh mbah-mbah kita. Nah, itu tadi mengenai pengenalan dasar tentang sebuah pusaka keris. Kenapa kok menjadi warisan tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai budaya warisan tak benda. Oke, nanti Mbah sambung lagi mengenai lebih dalam sebuah pusaka keris. Tolong disupport ya,
Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya Mbah bisa update terus dan semangat. Semoga menjadi amal jariah Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, Om Swastiastu, Rahayu, 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 Sagung Tumati. Salam semongko.